Maka Bapak Ibu, kalau kita mau selamat dari semua fitnah dunia akhirat, rutinkan sedekah walaupun sedikit. Misalnya saya kasih contoh, Bapak Ibu perjalanan jauh keluar daerah, naik mobil atau perjalanan darat, kita nggak tahu banyak fitnah di situ, kita nggak tahu banyak orang di situ, banyak kecelakaan lalu lintas di situ. Untuk menghindari semua bahaya itu Bapak Ibu, terutama saat Bapak Ibu singgah di masjid, ya, itu jangan pernah lupa sedekah. Ini sudah kita singgah di masjid, kencing beol gratis di masjid, wudhu dengan air masjid, menggunakan fasilitas masjid, celengin duit 5.000 rupiah pun tidak tahu dia di masjid, dicelengin 5.000 atau 10.000 rupiah pun tidak tahu, fasilitas masjid dipakai, itu tidak baik. Maka kalau Bapak Ibu singgah di semua rumah ibadah atau lihat fakir miskin yang meminta selama dalam perjalanan sedekah, tujuannya apa? Untuk menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jemaah yang Allah, hadirat kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar. Banyak kita mengikuti pengajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Yusuf pada Ustaz kami persilakan. Yaitu isunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali akan melanjutkan pengajian kita kepada al-watifatu al-khamisatu, tugas atau adab yang kelima yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat ia ingin bersedekah, pada saat ia ingin menyalurkan kewajiban agama atas hartanya, ya, tidak hanya sedekah, juga infak dan juga wakaf, zakat dan ibadah-ibadah maliyah yang lainnya. Kita sudah masuk kepada al-watifatu al-khamisatu, yaitu alla yusida shadaqatuhu bil manni wal adha. Jangan kita rusak, jangan kita batalkan pahala sedekah kita, pahala infak kita, pahala hadiah kita, pahala wakaf dan zakat kita dengan al-mannu wal adha, mengungkit-ungkit kembali, menyebut-nyebut lagi apa yang telah kita donasikan kepada orang lain. Atau wal adha, kita tidak beri, tapi mulut kita atau sikap kita menyakiti perasaan orang yang tidak kita beri itu. Dan itu Bapak Ibu dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan sendiri di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 264. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah oleh kalian batalkan sedekah kalian dan juga kewajiban-kewajiban harta yang lain dengan mengungkit-ungkitnya wal adza atau melukai perasaan orang yang kita beri. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sedikit hal tentang makna al-mannu wal adza dan bagaimana mungkin al-mannu wal adza itu terkena pada diri kita. Apalagi kita orang Aceh, untuk al-mannu kita punya istilah khusus. Ya, kita sebut dengan istilah pure singke. Ya, pure singke itu mengingat-ingat kembali, menyebut-nyebut kembali apa yang telah kita beri kepada orang lain. Nah, selanjutnya insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan subuh yang barokah ini, Imam Al-Ghazali menulis kepada kita, wa indi, menurut pandangan saya, annal manna, bahwasanya kesenangan kita mengungkit-ungkit apa yang telah kita beri kepada orang lain itu, lahu aslun wa maghrisun, ya, dia punya dasarnya ya di dalam diri manusia dan dia punya lahannya. Ya, selama ada dasar itu, selama ada lahannya di dalam diri manusia, maka kemudian manusia tadi berpotensi besar mengungkit-ungkit apa yang telah dia lakukan dari perbuatan baik kepada orang lain. Jadi setiap manusia, Bapak Ibu, butuh yang namanya pengakuan, itu dasar. Ya, karakter manusia itu butuh pengakuan. Yaitu ada seorang sarjana barat namanya Maslow. Ya, dia bilang yang namanya manusia itu sangat membutuhkan recognition, pengakuan. Jadi anak kita pun, Bapak Ibu, kalau dia buat suatu perbuatan kita nggak akui prestasinya, dia ngerengek sampai kita muji perbuatan yang telah ia lakukan. Semenjak kecil, yang namanya manusia itu butuh recognition. Ya, kita sudah buat baik, kalau tidak diakui, ya itu ada perasaan sakit hati, Bapak Ibu, dari perbuatan baik yang telah kita lakukan. Itu tabiat dasar daripada manusia. Ya, kita sudah banyak berkontribusi pada suatu tempat, dalam suatu masjid, atau bahkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tapi kita tidak diakui, Bapak Ibu. Wah, terasa sakitnya di sini, ya. Maka itu dasar yang ada pada diri setiap manusia. Tapi Bapak Ibu, perintah agama terutama dirumuskan nanti di dalam ilmu tasawuf. Kita yang sudah mempelajari tasawuf itu harus meredam keinginan kita untuk diakui prestasinya oleh orang lain, kecuali ya Bapak Ibu, kalau kita tidak minta orang lain yang mengakui, itu penghargaan sifatnya, ya. Maka di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita, Bapak Ibu, kalau ada saudara kita, teman kita, orang baik, berprestasi, banyak ibadahnya, kita orang muslim ini wajib, ya, bahkan menurut saya wajib, bukan hanya sebatas sunnah, untuk menyebut kebaikan saudara kita tadi, teman kita tadi. Dia punya prestasi apa, kita harus menyebutnya, kita harus mengendorsementnya kepada muslim yang lain. Itu sesuai dengan perintah Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita pokoknya diperintahkan sama Allah bekerja, beramal soleh, beribadah. Tugas yang menyebut kebaikan amal soleh kita jangan kita, Pak. Kalau kita lakukan itu kena riya. Kalau kita lakukan itu kena sum'ah. Kalau kita lakukan itu kena al-mannu wal adza yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi tugas yang mengendorsement, yang mempromosikan, yang menyebut-nyebut prestasi amal soleh dan amal ibadah kita siapa? Muslim yang lain.
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Biarkanlah Allah yang melihat amal kita, biarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat amal kita, wal mu'minun, dan biarkanlah seluruh mukmin yang memberikan penilaian itu. Jadi penilaian itu bukan urusan kita. Kita hanya diperintahkan sama Allah untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ibadah sebaik mungkin sesuai dengan batas kemampuan kita lakukan sebagai manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan aslun wa maghrisun oleh Imam Bukhari, oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu, bakat manusia mungkin prestasinya, amal solehnya itu ada pada tabiat seluruh manusia. Nah, sebab itulah Imam Al-Ghazali menjelaskan di sini, wa indi annal manna lahu aslun wa maghrisun. Bagi pendapat pribadi saya, ya, yang namanya al-mannu wal adha itu ada bakatnya dalam diri manusia dan ada lahannya, ada tempat dia berkembang dalam diri manusia. Apa itu? Keinginan seluruh manusia untuk diakui perbuatan prestasi amal solehnya. Nah, itu teori Maslow, ya, teori kebutuhan manusia semua tanpa kecuali dia kepingin untuk diakui. Wa huwa min ahwalil qalbi wa sifatihi, dan itu termasuk daripada kondisi kolbu, wasifatihi, bahkan juga termasuk daripada sifat kolbu, jiwa, kejiwaan, watak dasar manusia. Ya, seperti itu. Butuh pengakuan Bapak Ibu. Kadang-kadang parahnya karena tidak diakui, akhirnya kita sebut-sebut. Nah, ini yang sudah kena. Orang nggak akui, Pak. Akhirnya kita terdorong, tergoda. Hai, anak ingat, jamun lurban turun, nyan, kena lah. Kalau kita ucapkan itu, Pak, sudah kena. Tapi kalau belum diucapkan, hanya di dalam suara batin kita masih baik-baik saja. Yang penting tidak diucapkan, karena begitu lisanul hal berbicara, perbuatan itu terucap dari mulut, itu konsekuensinya banyak, bukan hanya spiritual, tapi boleh jadi dengan hablum minan nas juga akan bermasalah. Jadi Bapak Ibu, inilah kenapa di dalam ilmu tasawuf kita diperintahkan untuk banyak-banyak sabar, untuk banyak-banyak nahan diri, ya. Selama kita marah sekali sama orang lain, tapi kita tidak ucapkan kemarahan kita itu, kita baik-baik saja. Tapi kalau kita ucapkan kemarahan itu, ini akan bermasalah. Ya. Di situ kita diminta untuk menahan diri, mengontrol emosi, banyak-banyak bersabar dan seterusnya. Ya. Summa yatafarragu alaihi ahwalun zahiratin ala lisan wal jawarih. Nah, karena ada bakat itu di dalam kalbu kita, yatafarra alaih. Nah, kemudian turunannya atau pengetahuannya itu pada ahwalun zahirah, ya, pada kondisi tubuh kita yang nampak. Nah, bahasa tubuh itu Bapak Ibu, drivernya yang ngatur bahasa tubuh itu Bapak Ibu, kondisi kebatinan kita. Kalau kondisi kebatinan kita baik, maka bahasa tubuh yang diproduksi oleh raga kita pun akan baik. Tapi kalau kondisi kebatinan kita itu tidak baik, maka bahasa tubuh yang diproduksi oleh raga kita pun punya kecenderungan yang tidak baik. Orang Bapak Ibu lagi marah besar deh. Kondisi kebatinannya itu lagi berguncang, belum stabil. Itu nampak betul Bapak Ibu dari bahasa tubuhnya. Mukanya memerah, keringatan, kalau berbicara terbata-bata, bahkan kalau mau nunjuk orang pun tangannya bergetar, ya kan? Kenapa? Drivernya itu di dalam semua, Pak. Pengaturnya, penggeraknya, mobilitatornya itu di dalam semua. Nah, jadi bahasa tubuh ini hanya penerjemah apa yang ada di dalam batin kita. Jadi mudah sekali melihat orang ini sedang tenang atau sedang gelisah. Orang ini sedang marah atau sedang baik-baik saja.
orang ini sedang dalam masalah utang atau tidak dalam keadaan berhutang. Kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya, dari bahasa lisannya dan seterusnya ya. Maka oleh sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, al-mannu wal adha itu sebabnya ada di dalam diri manusia aslun wa maghrisun, kemudian pengejentawahannya yatafarra alaihi ahwalun zahirah, kepada bahasa tubuh ya, yang diperagakan oleh body language kita, bahasa tubuh kita ya. Dan itu mengambil dua bentuk, ala lisani wal jawarih, dalam lisan dan kemudian al jawarih, kondisi bahasa tubuh kita ya. Jadi lisan kita mungkin kembali, atau tubuh kita menunjukkan suatu isyarat yang kita ingin orang yang sudah kita bantu itu mengingat kembali jasa yang pernah kita berikan kepada orang tersebut. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, ini sangat tergantung dengan kecerdasan seseorang ya. Kalau dia orang cerdas, memang dia ungkit, tapi dengan cara yang halus ya kan. Misalnya kacang aja tidak lupa sama kulitnya, itu kan bahasa halus sekali Pak, menggunakan pepatah dan kata-kata bijak dari pepatah orang tua kita dulu ya, tapi maknanya sama sebenarnya kalau itu diucapkan dan disasarkan kepada orang-orang tertentu. Kadang-kadang itulah kita Bapak Ibu ya, kita itu menggunakan suatu perkataan yang baik tapi tujuannya nggak baik. Perkataan itu kan baik untuk mengingatkan kita kalau yang namanya manusia itu tidak boleh lupa dengan budi baik orang lain. Kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa mensyukuri kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada dia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Kita memang harus berbalas budi kepada orang yang telah baik kepada kita. Itu anjuran, perintah dalam agama kita Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita ungkapkan itu yang baik, tujuannya untuk nyindir orang ya kan. Misalnya Bapak Ibu, ada di tengah-tengah kita ini pencuri, sengaja misalnya dalam pengajian kita bawa ayat untuk menyindir dia, pakai ayat pencurian, wasariku wasarikatu, tujuannya untuk poh samping, nah istilah kita itu ya. Nah itu tujuan halus dengan cara-cara yang halus. Tapi itu sama Bapak, menyindir cara halus atau dengan cara terang-terangan, asal tujuannya mengungkit-ungkit kembali agar orang yang kita bantu itu ingat dengan jasa kita, itu sudah masuk ke dalam kategori al-mannu wal adha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh itu kita lakukan. Nah, maka Bapak Ibu, ikhlas itu berat ya. Menjadi orang ikhlas itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, wal mukhlis la yadim. Orang yang ikhlas itu tidak pernah menyesali perbuatan baik yang telah dia lakukan. Diakui atau tidak diakui, nah dia tidak nyesal. Itu orang ikhlas. Jadi misalnya Bapak Ibu hari ini nyumbang banyak ke satu pesantren misalnya, atau nyumbang banyak ke satu masjid, tapi jangankan terima kasih Bapak Ibu, pengakuan aja enggak, dihargai pun enggak kita. Kalau kita nyumbangnya benar-benar ikhlas, enggak ngaruh. Nah maka Imam Ali bin Abi Thalib bilang apa? Wal mukhlis la yandim. Tanda kalau dia beramalnya ikhlas, dia tidak akan pernah nyesal. Alah, kepuluh bantu masjidnya, tidak dihargai pun, kanduri maulid pun jangankan diundang Pak, diberitahu pun enggak. Nah tapi kalau orang ikhlas nyantai aja, mau diundang mau enggak diundang enggak ada urusan. Lah saya bantu itu bukan untuk dapat undangan maulid, saya bantu itu hanya karena demi semata-mata mencari ridhonya Allah. Itu orang ikhlas Pak. Tapi kadang-kadang itu yang berat. Kita sudah bantu, tiba-tiba tidak dihargai, waduh sakit hati ya, mungkin tidak terucap, masih baik ya, tapi rasa sakitnya terasa di dalam kalbu kita. Nah ini Bapak Ibu, untuk menghilangkan sifat itu perlu riyadhah,
perlu latihan, perlu kesungguhan. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, konsekuensinya luar biasa. Kalau itu kita latihkan dalam diri kita, wah itu luar biasa. Betul kata Allah itu ya. Di dalam salah satu ayatnya Allah bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang ya dalam menaati perintah Allah, lanahdiyannahum. Kami berikan dia petunjuk subulana. Bukan satu jalan Pak, banyak jalan diberi petunjuk. Solusi hidup kita itu banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya juga mengelola keikhlasan kita dalam beribadah dan beramal soleh ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fa asluhu ayyara nafsahu muhsinan ilaihi wa mun'iman alaihi. Nah, dasar daripada watak orang yang ingin mengungkit-ungkit kembali kebaikan yang telah ia berikan kepada orang lain, kata Imam Al-Ghazali, ayyara nafsahu, dia melihat dirinya sendiri, muhsinan, sebagai orang yang baik, sebagai orang baik, muhsinan ilaihi wa mun'iman alaihi, sebagai orang baik yang telah berbuat baik kepada orang lain. Nah, jadi al-mannu wal adha itu Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, dasarnya, sumbernya adalah watak, tabiat, karakter diri yang memandang diri sendiri sebagai orang baik, dan dengan kebaikan itu kita kemudian bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, itu wataknya itu. Ya. Wahaku, padahal sejatinya bukan seperti itu. Sejatinya itu kita bukanlah orang baik pada saat kita bersedekah. Kita bukanlah orang baik pada saat kita berinfak. Kita bukanlah orang yang baik pada saat kita mewakafkan harta kita. Sejatinya bukan seperti itulah. Bagaimana juga hakikatnya, bagaimana juga sejatinya, bagaimana juga. Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan di sini, wahabquhu ayyura al-faqiru muhsinan ilaihi biqabulin haqqillahi azza wa jalla minhu alladhi hiya tuhratuhu wa najatuhu minan nar. Sejatinya, seharusnya orang yang membantu orang lain, orang yang menyumbang uangnya, hartanya kepada orang lain, seharusnya dia melihat dirinya sendiri itu sebagai seorang yang fakir, muhsinan ilaih, yang sedang membutuhkan orang yang baik untuk berbuat baik kepada dirinya. Ya, kenapa demikian? Biqabuli haqqillahi azza wa jalla. Ternyata orang fakir miskin itu sudah rela menerima hak Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu. Jadi jangan salah pandang. Kalau selama ini kita orang awam ini memandang pada saat kita berbuat baik, kita ini orang baik. Kita sudah membantu orang yang membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Tapi sejatinya Bapak Ibu, kita ini orang fakir, orang yang membutuhkan kepada orang yang kita tolong. Karena orang yang kita tolong itu Bapak Ibu perwakilan Allah. Kalau dia tidak mau terima bantuan kita, itu yang harus kita sesali, itu yang harus kita tangisi. Ya, kenapa demikian? Karena itu perintah Allah, kita bantu dia. Kalau dia tidak mau terima bantuan kita, celaka kita, Pak. Jadi kalau seperti itu cara mikirnya, yang membutuhkan kepada fakir miskin siapa? Kita yang punya kelebihan. Kita yang punya kelebihan itu dianggap oleh Imam Al-Ghazali sebagai al-fakir, sebagai orang yang membutuhkan. Membutuhkan kepada siapa? Orang yang kita bantu. Orang yang kita bantu itu Bapak Ibu perwakilan Allah untuk menerima haknya Allah. Zakat itu haknya Allah, Pak. Tapi Allah penting nggak dengan zakat kita? Enggak. Cuman difasilitatori oleh Allah dengan perintahnya agar kemudian kita orang yang kaya ini, kita yang berkelebihan harta, memberikan kepada perwakilan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Siapa mereka? Mustahik zakat, mustahik sedekah. Nah, maka pada saat itulah Bapak Ibu, kita yang berkepentingan kepada mereka yang mustahik ini. Nah, maka kita harus memandang orang yang menerima itu sebagai orang baik.
sudah mau berkenan menerima harta lebih yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, seandainya mereka tidak mau terima, nauzubillah min zalik Bapak Ibu, seandainya mereka tidak mau terima. Nah, ini Bapak Ibu cara-cara berpikir orang sufi, berbeda dengan cara pikir kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya suruh pilih sama bapak-bapak semua ini, Bapak Ibu pilih dizolimi atau menzolimi? Pilih mana Pak? Pak Haji Manjuria pilih mana? Dizolimi atau menzolimi? Nah, pasti kita menzolimi Pak. Nah, ya kan, kita belajar silat buat apa? Supaya kita tidak terzolimi Pak, ya kan? Pak Haji Sofyan ini jago silat. Kenapa beliau jago silat? Kalau kita tanya sama beliau, supaya saya kalau dipukul sama orang nggak terzolimi kali lah, bisa melawan, ya kan gitu kan? Itu karakter manusia Pak. Tapi dalam tasawuf Bapak Ibu, paling syukur kita tidak pernah menjadi orang menzolimi orang lain. Syukur alhamdulillah kita menjadi orang yang terzolimi. Yang penting kita tidak pernah menzolimi orang lain. Kenapa? Bahaya sekali Pak. Doanya mazlum itu paling bahaya itu. Dakwah tuh salah dakwah la turad. Ada 3 jenis doa. Itu Allah Subhanahu wa taala malu hati kalau nggak mengabulkan doa mereka. Nah, itu. Salah satunya Bapak Ibu, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Ya. Semalam ada ibu-ibu jamaah pengajian curhat sama saya, dia merasa dizolimi ya oleh keluarganya, nggak pernah diajak musyawarah macam-macam lah, beliau cerita sama saya itu. Saya langsung titip doa sama beliau, Bu. Beliau minta nasihat sama saya, tapi saya minta, Bu, Ibu jangan lupa doakan saya. Doa Ibu ini paling cepat tembus ke langit. Karena Ibu merasa sebagai orang yang terzolimi. Itu Bapak Ibu, kalau ada teman-teman atau kenalan saya, pejabat ya misalnya, terasa terzolimi, tiba-tiba digeser, di bangku panjangkan, ada lagi jabatan, curhat di kedai kopi, saya langsung di akhir pembicaraan saya bilang, Pak, nanti malam gak usah lupa ya, doa buat saya juga. Doa Bapak ini pasti kabul sekali sama Allah, karena orang yang terzolimi. Nah, doa orang terzolimi itu cepat sekali kabul Bapak Ibu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam cara pandang orang tasawuf Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita dizolimi sama orang. Yang penting kita tidak pernah menzolimi orang lain. Itu yang paling penting. Ya. Nah, berbeda ya dengan cara pandang kita orang awam ini Bapak Ibu. Orang awam kita ini kan yang penting tak tegandok. Yang begok tegantanya. Nah, itu kan cara pandang orang awam. Bapak Ibu, kalau kita orang awam, misalnya tiba-tiba pulang ke rumah, tidak salah apa-apa, cuman lupa balas WA dari istri saya, dari istri kita misalnya, kemudian kita sampai di rumah diomelin sama istri, marah nggak Pak? Marah. Karena kelamaan ngobrol sama teman di kedai kopi, istri kita udah janji padahal kita misalnya, pulang tiba-tiba kena omel, marah Pak ya? Marah kita. Tapi Bapak Ibu, dalam ilmu tasawuf itu kita harus bersyukur. Karena ternyata Bapak Ibu, prediksi Allah dari jauh hari benar. Apa kata Allah? Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah dalam ayat itu, dulu amanah untuk menjadi khalifah yang mengelola jagat semesta ini pertama sekali ditawarkan ke langit, langit nolak. Ditawarkan ke bumi, bumi juga nolak. Ditawarkan ke gunung, gunung juga nolak. Akhirnya ditawarkanlah kepada kita manusia, manusia terima. Di penghujung ayat itu Allah sudah memprediksi manusia itu, kata Allah, 2 sifat dasarnya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu memang penzolim, ya, sangat zolim, jahula, orang bodoh. Maka Bapak Ibu, pada saat istri kita ngomel-ngomel kita, anggap aja sudah sesuai dengan keinginan Allah. Jadi hiburan, bukan pembenaran ya.
Nah, ini bagi ibu-ibu bukan pembenaran untuk ngomel-ngomel sama suaminya. Tapi minimal sudah jadi hiburan. Sadaqallahul adzim. Kabute yang ron begah Allah. Nyo contoh aja. Ini produk barangnya. Kalau Bapak Ibu cara pola pikirnya seperti orang tasawuf, Bapak Ibu tidak pernah marah kita itu. Tidak pernah kecewa kita itu. Senang aja bawaannya. Ngomel-ngomel istri kita, marah-marah istri kita, anggap saja alah ketua bala SMA. Alah sudah lupa saya tepati janji sama istri saya. Berarti zaluman jahula, bodoh, lupa, ya kan? Anggap saja sudah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala pada watak dasar kita manusia. Nah, Bapak Ibu, maka cara pandang orang tasawuf itu sederhana sekali, Bapak Ibu. Berbeda dengan cara pandang orang biasa. Nah, kalau kita melatih cara pandang seperti itu, bawaan hidup kita itu bahagia terus. Ya, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah bahagia, Bapak Ibu. Kalau seperti itu kita bahagia di dunia, insya Allah kita di akhirat pun akan dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara seperti ini mohon dilatih ya, dilatih, dibiasakan sehingga menjadi orang yang berbeda. Kalau di masyarakat marah-marah aja, ada yang nggak beres marah-marah aja. Kalau kita anggap aja itu sudah sesuai dengan keinginan Allah. Jadi kita nggak bisa lagi marah-marah. Ya, kalau kita tahu ini sudah sesuai dengan keinginan Allah, ya kita nggak punya lagi sisa ruang, sisa energi untuk marah-marah, untuk kecewa, untuk nggak ridho, ya nggak bisa nerima, itu hilang dengan sendirinya dari diri kita. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dalam hal sedekah. Bagi orang yang mengungkit-ungkit itu berarti dia memandang dirinya sebagai orang baik, yang kebaikannya itu kemudian dia berikan kepada orang lain. Tapi bagi orang yang belajar tasawuf, sebenarnya ini kitalah yang membutuhkan kepada fakir miskin. Harta itu dititip sama Allah lebih kepada kita, gunakan untuk kecukupan kita dan keluarga. Lebihnya diperintahkan oleh Allah kita berikan kepada orang yang berhak. Ya. Kalau orang yang berhak itu tidak mau terima, nah itu yang kita khawatirkan, itu yang harus kita sedih. Kenapa demikian? Karena biqabuli haqqillahi azza wa jalla, mereka telah mau menerima haknya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada harta kita, ya. Alladzi hiya tuhratuhu wa najatuhu minan nar. Dan saat kita memberikan sedekah kita, zakat kita kepada orang lain, itu kan salah satu sarana untuk membersihkan, untuk menyucikan jiwa kita, ya. Kata Allah sendiri dalam Al-Qur'an, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, orang-orang yang berlebihan, sedekah tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa, ya, membersihkan jiwa dan raga mereka, ya. Wa najatuhu minan nar, dan itu juga akan menyelamatkan mereka dari jeratan api neraka. Maka Bapak Ibu, cara menghapuskan dosa yang paling mudah itu ya sedekah. Rasulullah juga bilang dalam sebuah hadis, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'atu kama yudfi'ul ma'un nar. Yang namanya sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api bisa dipadamkan sama air. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau selamat dari semua fitnah dunia akhirat, rutinkan sedekah walaupun sedikit. Misalnya saya kasih contoh, Bapak Ibu perjalanan jauh keluar daerah, naik mobil atau perjalanan darat, kita nggak tahu banyak fitnah di situ, kita nggak tahu banyak orang di situ, banyak kecelakaan lalu lintas di situ. Untuk menghindari semua bahaya itu Bapak Ibu, terutama saat Bapak Ibu singgah di masjid, ya, itu jangan pernah lupa sedekah. Ini sudah kita singgah di masjid, kencing beol gratis di masjid, wudu dengan air masjid, menggunakan fasilitas masjid, celengin duit 5.000 rupiah pun tidak tahu dia di masjid, dicelengin 5.000 atau 10.000 rupiah pun tidak tahu, fasilitas masjid dipakai, itu tidak baik.
Maka kalau Bapak Ibu singgah di semua rumah ibadah atau lihat fakir miskin yang meminta selama dalam perjalanan sedekah, tujuannya apa? Untuk menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Bapak Ibu pernah ngalamin sekali. Kalau menurut hukum adat manusia sudah sah kecelakaan itu, sudah sah kecelakaan. Suatu kali kita pergi ke Singkil dari Banda Aceh, rombongan 4 orang, naik mobil dinas. Nah, mobil dinas itu biasalah, kondisinya kan nggak terawat Bapak Ibu, mobil dinas. Beda dengan mobil kita pribadi. Nah, dari perjalanan aja saya sudah ngeluh sama supirnya, kok mobil ini yang dipilih, kenapa nggak mobil lain? Kebetulan supir di kampus kita itu bilang, Ustadz tinggal ini yang ada, yang lain udah dipakai. Ya mobilnya itu bannya itu udah botak Pak, bannya udah botak. Perjalanan pergi baik-baik saja, cuaca kondusif, tidak hujan, baik-baik saja. Perjalanan balik Bapak Ibu sepanjang jalan hujan. Sampai ke SPBU Lamno itu sudah ditutup jalan sama masyarakat, disuruh balik, tidak boleh naik ke Gurute itu Pak, karena takut longsor. Tapi karena kami disuruh balik segera sama Pak Rektor, karena besok paginya ada rapat, itu malam, kondisinya malam. Akhirnya kami pukerhule, pubaturo, jalan terus Pak, malam-malam itu. Memang nggak larut sekali malam, sekitar jam 7 atau jam 8 sampai di Lamno itu. Ya, jalan kita, tetap jalan. Nah di Gurute itu sekali ban mobil kami itu selip itu, nggak megang lagi dia Pak, kan Gurute itu jalannya mutar-mutar, nanjak turun kan. Nah sekali turun itu Pak, jalan hujan terus kan licin. Setelah turun dia tengkongan seperti ini, itu ban mobilnya selip, sopir kita aja udah nggak kendali lagi Pak, kendalinya nggak ikut, bannya jalan sendiri, nggak bisa dikendalikan lagi, uncontrolling, di bawah kendali supir, tidak di bawah kendali supir. Bannya udah gini-gini, ya Allah, saya pikir kabeh banyak masuk ke laut Gurute, kuburan saya jadi di Gurute, saya pikir. Kita doa ya Allah, akhirnya selamat Pak. Cuman kena bagian belakang mobil itu kena pembatas jalan besi. Kalau kita ke Gurute kan, kalau dari Banda Aceh sebelah kanan itu kan ada pembatas besi sebelum ke laut itu Pak, kena itu, ujungnya itu kena itu. Waktu ngindar, nggak habis, waktu belok kena terakhir. Tapi terhindar Bapak Ibu. Saya pikir udah habis lah kita waktu itu, karena turun dengan kecepatan yang lumayan 80 km, hujan, bannya botak. Kita sudah dari awal sudah bilang ini bannya nggak ideal pergi perjalanan jauh, tapi alhamdulillah selamat. Nah salah satu amalan yang kita lakukan itu setiap ke masjid itu kita sedekah meskipun tidak banyak, ya kita kasih, kita berikan. Ada fakir miskin yang meminta, kita beri. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh yang barokah ini. Dan pada pertemuan yang akan datang kita liburkan pengajian karena masih dalam suasana hari tasyrik. Hari tasyrik itu juga hari raya Bapak Ibu ya. Jadi hari raya Idul Adha itu bukan 1 hari, tapi 4 hari, 10, 11, 12 sampai tanggal 13 Zulhijjah dalam Islam ya. Alhamdulillah pemerintah tahun ini juga meliburkannya bukan 4 hari Pak, tambah 5 hari. Karena saudara kita Muhammadiyah hari rayanya hari Rabu. Ya, maka saya kemarin bercanda sama kawan, maunya ada satu lagi ormas hari rayanya hari Selasa Pak. Sehingga liburnya 6 hari. Ya, tapi tidak apa-apa lah, sudah tambah teman-teman kita Muhammadiyah hari raya hari Rabu tambah 5 hari bertambah. Ya, itu patut disyukuri. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 minggu dari sekarang. Setelah hari raya nanti pengajian kita akan kita lanjutkan kembali. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seletin. Lahir batin. Lahir batin. Lahir batin.
Nah, Pak Yus, lahir batin. Wah, kayak Datuk Tan Sri. Nah, nanti ya, Bang Ferry tolong di-share log ya sekali lagi ya. Belum tahu share lokasi. Saya share di itu boleh. Boleh, boleh. Yuk, ambil dulu. Oh, jadi gojek Masih Sabtu baru